Soal benar salah. Yang pertama, mulut pada belalang atau Orthoptera merupakan tipe menusuk dan pengunyah. Jawabannya salah karena tipe mulut pada belalang adalah tipe mandibulata, yaitu menggigit dan mengunyah. Tipe ini digunakan untuk memotong dan menggigit serta mengunyah bahan makanan yang padat. Mulut ini dicirikan oleh adanya mandibel yang kuat. Yang kedua, Hemiptera memiliki ukuran mata yang kecil dan memiliki tipe mulut penghisap dan pengunyah. Jawabannya salah, karena Hemiptera memiliki ukuran mata yang besar. Sungunnya terdiri dari 4-5 segmen dan biasanya lebih panjang dari kepalanya. Tipe mulut penusuk penghisap dengan terdapat paru yang muncul dari bagian anterior dari kepala. Selanjutnya, ketiga, Diptera memiliki sayap disebut dengan halter. Jawabannya benar, karena Diptera merupakan serangga yang hanya mempunyai sepasang sayap dengan sebab sepasang sayap belakangnya telah berubah menjadi bulatan yang disebut dengan halter. Keempat, belalang termasuk hewan dari ordo Orthoptera. Jawabannya benar, karena belalang merupakan serangga herbivora dari subordo Selivero dan ordo Orthoptera karena ordo Orthoptera berasal dari kata orthos yang memiliki arti lurus dan pteron artinya sayap. Golongan serangga ini pada waktu istirahat berlaku khas, yaitu sayap belakangnya dilipat lurus di bawah sayap depan. Selanjutnya kelima, yaitu Dermaptera adalah animalia yang memiliki serci yang tidak bersegmen pada tubuhnya. Jawabannya benar, karena ciri utama dalam mengidentifikasi yaitu memiliki serci tidak bersegmen berbentuk seperti penjepit dan ukurannya besar. Sayap ada yang pendek dan ada juga yang panjang untuk menutupi sebagian perutnya. Soal ke-6. Kelompok subfilum Mandibulata mempunyai mandibel dan maksila di bagian mulutnya, yaitu jawaban benar. Karena Mandibulata termasuk dalam subfilum yang dimana mempunyai mandibel yang merupakan embelan dari segmen keempat kepala serangga terletak di belakang labrum. Soal ke-7. Ordo Odonata memiliki ciri pada bagian kepala, mempunyai mata majemuk yang sangat besar dan berdekatan satu sama lain, 2 pasang sayap membranus serta abdomen atau perut yang sangat langsing. Jawabannya benar, karena Ordo Odonata merupakan animalia yang memiliki ciri pada bagian kepala mempunyai mata majemuk yang sangat besar dan berdekatan satu sama lain, 2 pasang sayap membranus serta abdomen yang sangat langsing. Soal ke-8. Ordo Diptera memiliki 2 pasang sayap membranus. Jawabannya yaitu salah, karena Ordo Diptera memiliki 1 pasang sayap membranus. Soal ke-9. Contoh serangga polinator adalah lebah, kupu-kupu, serta kumbang. Jawabannya yaitu benar, karena serangga polinator ialah serangga yang menjadi perantara penyerbukan tanaman. Penyerbukan tanaman merupakan proses pemindahan serbuk sari dan antar ke stigma melalui serangga. Yang ke-10. Subkelas Pterygota terbagi menjadi 2 golongan, yakni golongan Exopterygota atau golongan Pterygota dengan metamorfosis sempurna dan golongan Endopterygota yaitu yang metamorfosisnya sederhana. Jawabannya yaitu salah. Mengapa? Karena Exopterygota bermetamorfosis sederhana, sedangkan Endopterygota bermetamorfosis sempurna. 20 pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Yang pertama, tipe mulut menggigit mengunyah disebut dengan A. Mandibulata, B. Trilobita, C. Selicerata, D. Mandibula, E. Labium. Jawaban yang benar yaitu A. Mandibulata, karena mandibulata merupakan embelan dari segmen keempat kepala serangga terletak di belakang labrum, di mana pada tipe mulut ini bekerja dengan cara menggigit dan mengunyah.
Yang kedua, serangga bersayap. 2. Tipe mulut mengisap, metamorfosis sempurna, dan menjadi vektor demam berdarah termasuk ordo A. Hemiptera, B. Siphonoptera, C. Homoptera, D. Diptera, E. Neuroptera. Jawaban D. Diptera. Pembahasan termasuk ordo Diptera yaitu memiliki tipe mulut penusuk, penghisap, dan penjilat, mengalami metamorfosis sempurna, dan hewan yang menjadi vektor demam berdarah adalah nyamuk Aedes. Nyamuk tersebut termasuk ke dalam ordo Diptera. Yang ketiga, pengaturan pergantian kulit pada insekta diperankan oleh hormon A. Feromon, B. Epifisis, C. Ekdison, D. Tiroksin, E. Juvenil. Jawaban yang benar yaitu C. Ekdison. Karena hormon ekdison atau disebut juga hormon ekdisteroid merupakan hormon yang berperan dalam proses metamorfosis atau perubahan dari satu tahapan metamorfosis ke tahapan lainnya. Selain itu, hormon ekdisis juga berperan dalam proses ekdisis, yaitu proses pergantian kulit atau rangka luar pelindung tubuh. Keempat, urutan yang benar mengenai proses masuknya oksigen menuju ke sel tubuh insekta adalah A. Trakea, trakeol, spirakel, dan sel. B. Spirakel, trakea, trakeol, dan sel. C. Spirakel, trakeol, trakea, dan sel. D. Trakea, trakeol, spirakel, dan sel. E. Trakea, spirakel, trakeol, dan sel. Jawaban yang benar adalah B, yaitu spirakel, trakea, trakeol, dan sel. Pembahasan organ pernapasan serangga dimulai dari spirakel, trakea, trakeolus, dan masuk ke dalam sel. Oksigen yang diperoleh dari serangga disaring terlebih dahulu oleh spirakel. Kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam trakea sebagai tempat mengalirnya oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh serangga. Kemudian oksigen dari trakea, oksigen masuk ke dalam trakeolus. Trakeolus ini berfungsi seperti pembuluh darah kapiler pada manusia. Setelah dari trakeolus, oksigen diedarkan ke dalam jaringan hingga akhirnya menuju sel. Yang kelima, berbeda dengan krustasea yang lain, tenuk umumnya hidup melekat pada substrat atau sesil. Organisme filter feeder tersebut memperoleh makanan yang terlarut air dengan cara membuat arus air masuk ke dalam mulutnya dan menyaring makanan yang terlarut menggunakan organ yang disebut A. Maxilliped, B. Mandibula, C. Cirri, D. Cilia, E. Maxilla. Jawaban yang benar yaitu A. Maxilliped. Pembahasannya yaitu kelompok krustasea seperti Balanus sp atau Theritip yang hidupnya sesil memiliki cara tertentu dalam mengatur sistem tubuhnya, termasuk pada sistem pencernaan makanan. Hewan ini memiliki beberapa bagian tubuh terkait dengan sistem pencernaan tersebut. Bagian-bagian yang dimaksudkan seperti mandibula, maxilliped, cheliped. Fungsi dari mandibula adalah untuk menggigit dan menggiling makanan. Maxilliped berfungsi untuk menyaring dan memasukkan makanan ke dalam mulut, sedangkan cheliped digunakan untuk menangkap makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Nomor 6. Ordo serangga yang berperan sebagai predator yaitu A. Hemiptera, B. Diptera, C. Coleoptera, D. Odonata, E. Semua jawaban benar. Jawabannya E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, serangga predator bekerja dengan cara memangsa target serangga fitofag dengan cara menusuk dan menghisap atau menggigit dan mengunyah mangsanya. Nomor 7. Fungsi dari sepasang antena yang ditempatkan di kepala sebagai A. Pelindung dari kekeringan, B. Alat perasa, C. Pengisap, D. Alat untuk terbang, E. Menggigit. Jawabannya B. Alat perasa. Pembahasannya, antena merupakan bagian tubuh yang berguna sebagai sistem indera pada arthropoda. Sepasang antena berfungsi sebagai alat perasa. Dengan antena,
Serangga dapat mengetahui keberadaan makanan, arah perjalanan, dan dapat mengadakan hubungan dengan sesamanya. Nomor 8, yang termasuk ke dalam tipe mandibulata, menggigit dan mengunyah yaitu A. larva, B. nyamuk, C. lalat, D. kupu-kupu, E. lebah. Jawabannya A. larva. Pembahasannya, di mana alat mulut ini digunakan untuk memotong atau menggigit dan mengunyah bahan makanan yang padat. Alat mulut ini dicirikan oleh adanya manibel yang kuat. Nomor 9, fungsi halter pada belalang sebagai A. pengunyah makanan, B. menggigit makanan, C. alat pencernaan, D. alat keseimbangan pada saat terbang, E. menghisap makanan. Jawabannya D. alat keseimbangan pada saat terbang. Pembahasannya, diptera artinya serangga yang hanya mempunyai sepasang sayap depan, sebab sepasang sayap belakangnya telah berubah bentuk menjadi bulatan yang disebut dengan halter. Sayap ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat terbang, alat untuk mengetahui arah, dan alat untuk pendengaran. Nomor 10, maksila pada tipe mulut mandibulata berfungsi untuk A. sebagai rahang bantu, B. sebagai organ lidah, C. sebagai bibir bawah, D. sebagai rahang sejati, E. sebagai organ perasa. Jawabannya A. maksila. Pembahasannya, maksila berfungsi sebagai rahang bantu di mana organ ini mengarahkan makanan ke dalam mulut dan menahan makanan di tempatnya saat mandibulata beraksi. 10 soal pilihan ganda dengan jawaban ganda. Pertama, hewan arthropoda yang memiliki mata majemuk atau faset adalah 1. Udang windu, Panaeus monodon, 2. Lipanruma, Scutigera colopterata, ketiga belalang sembah, Stagmomantis, 4. Laba-laba rumah, Misumena sp. Jadi, yang memiliki mata majemuk ditujukan pada nomor A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. hanya 4 yang benar, E. semua jawaban benar. Jawabannya B. 1 dan 3 benar. Karena mata faset merupakan mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasei di mana terdiri bentuk unit berulang omotidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Sehingga yang memiliki mata faset adalah udang windu, krustasei, dan belalang sembah, serangga atau insekta. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B. 1 dan 3 benar. Yang kedua, salah satu kelas animalia yang memiliki tipe mulut mandibulata yaitu 1. Arasinida, 2. Insekta, 3. Linguatulida, 4. Silopoda. Jadi, yang merupakan tipe mulut dari mandibulata ditujukan pada nomor A. 1 dan 2 dan 3 benar, B. jawaban 1 dan 3 benar, C. jawaban 2 dan 4 benar, D. hanya jawaban 4 yang benar, E. semua jawaban benar. Jawabannya C. Jawaban 2 dan 4 benar karena salah satu kelas animalia yang termasuk dalam subfilum mandibulata yaitu Crustacea, Diploda, Silopoda, Pauropoda, Simpila, dan Insekta. Yang ketiga, salah satu contoh hewan dengan tipe mulut mandibulata. 1. Cumi-cumi, 2. Laba-laba, 3. Belalang, 4. Kupu-kupu. Jadi, nomor berapakah tipe mulut mandibulata? A. Jawaban 1 dan 2, B. Jawaban 2 dan 3, C. Jawaban 3 dan 4, D. Jawaban 4 dan 1,
Jawaban 4 dan 2. Jawabannya C. Jawaban 3 dan 4. Karena belalang dan kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam filum Insecta dan subfilum Mandibulata yang memiliki alat makan berupa mandibula. Yang kelima, fungsi tipe mulut Mandibulata yaitu 1. Menggigit makanan, 2. Melarutkan makanan, 3. Menyobek makanan, 4. Menghisap makanan. Nomor berapakah yang menunjukkan fungsi mulut pada Mandibulata? A. Jawaban 1, 2, dan 3 benar. B. Jawaban 1 dan 3 benar. C. Jawaban 2 dan 4 benar. D. Hanya jawaban 4 yang benar. E. Semua jawaban benar. Jawabannya B. Jawaban 1 dan 3 benar. Karena sesuai dengan namanya, Mandibulata tipe mulut menggigit dan mengunyah, berfungsi dalam menyobek makanan. Selanjutnya nomor 6, subfilum Myriapoda. 1. Kelas Chilopoda, 2. Kelas Diplopoda, 3. Kelas Simpila, 4. Kelas Pauropoda. Berdasarkan kelasnya, yang termasuk hewan yang memiliki banyak kaki yaitu A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. Benar semua, E. Salah semua. Jawabannya A. 1 dan 2, karena pada Chilopoda contohnya yaitu Lipan dan Diplopoda, yaitu kaki 1000. Keduanya memiliki banyak kaki. Nomor 7, ciri-ciri ordo Sanura. Pertama, tubuh pipidam panjang. 2. Tertutup sisik. 3. Tidak bersayap. 4. Terdapat antena. Manakah ciri-ciri di atas yang benar mengenai ordo Tisanura? A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. Benar semua, E. Salah semua. Jawabannya yaitu D. Benar semua. Karena ciri-cirinya yaitu mempunyai ekor yang terbul, tubuh pipih panjang, tertutup sisik, dan tidak bersayap. Antena terdiri atas 11 ruas, ujung abdomen perut belakang mempunyai 3 ekor yang ramping. Nomor 8, manakah tipe Mandibulata yang digunakan untuk menghisap? 1. Tipe Mandibulata menggigit dan mengunyah. 2. Tipe Haustellata. 3. Tipe kombinasi. Tipe manakah yang tepat? A. Jawaban 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 2, D. 3, E. Semua salah. Jawaban yang tepat yaitu C. Karena tipe Haustellata atau menghisap, di mana alat mulut ini disesuaikan untuk mengambil bahan makanan cair atau bahan makanan yang terlarut. Alat mulut ini memiliki bagian yang memanjang dan berbentuk seperti jarum yang dinamakan silet. 9. Berikut ordo-ordo di bawah ini. Pertama, ordo Protura. Kedua, ordo Colembola. Ketiga, ordo Diplura. Keempat, ordo Isoptera. Ordo yang termasuk subkelas dari Apterygota adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. Benar semua, E. Salah semua. Jawaban yang tepat adalah C, karena subkelas dari Apterygota terdiri dari 4 ordo, yaitu Protura, Colembola, Diplura, dan Sanura. Perhatikan ordo di bawah ini. Pertama, ordo Lepidoptera. 2. Ordo Odonata. 3. Ordo Diptera. 4. Ordo Hymenoptera. Ordo yang sayapnya berkembang ke bagian dalam tubuh dan bermetamorfosis sempurna adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. Benar semua, E. Salah semua. Jawaban yang tepat adalah D, karena semua ordo di atas sayapnya berkembang ke bagian dalam tubuh dan bermetamorfosis sempurna. 10 soal dengan jawaban singkat. Yang pertama,
Kelas laut pada film Arthropoda yang memiliki tipe mulut mandibulata adalah, jawabannya itu krustasea. 2. Rahang yang terletak di antara labrum dan maksila pada belalang adalah, jawabannya yaitu mandibula. Yang ketiga, rahang bawah mandibula pada serangga berfungsi untuk, jawabannya itu memotong. Yang keempat, mulut pada belalang atau Orthoptera bertipe untuk, jawabannya itu menggigit dan mengunyah. Yang kelima, mandibula untuk tulang rahang bawah dapat bergerak dengan bebas karena menempel pada sisi tengkorak bagian, jawabannya yaitu temporal. Selanjutnya, soal ke-6. Alat bantu untuk mengambil makanan disebut dengan maksila. Ketujuh, alat untuk memfilter makanan pada krustase yang berfungsi pelekap dari bagian tubuh hewan disebut setae. Kedelapan, ruas pertama yang terdapat pada bagian toraks tubuh dari serangga adalah protoraks. 9. Ruas segmen pertama pada tungkai serangga disebut dengan koksa. Ke-10, bagian tengah dari 3 segmen di dada serangga dan memiliki sepasang kaki kedua disebut dengan mesotoraks.